Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Setelah kemarin merayakan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52, kini wacana pertemuan Megawati dan juga Prabowo Subianto kembali mencuat dengan kode sandi nasi goreng. Nasi goreng, betul. Katanya ada yang rindu ya dengan nasi gorengnya rindu. Ibu Mega. Betul Artinya sekali. ini kapan kira-kira nih Pak Prabowo akan datang untuk makan atau santap nasi goreng Bu Mega? Mungkin langsung saja ya kita tanyakan kepada narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Pangi Syarwi, analis politik. Mas Ipang, apa kabar? Selamat Pagi Mbak Putri, Bang Philip, pagi. Dan yang Kabar kedua saya akan sapa Mas Aryo Seno Bagaskoro, politisi PDIP. Selamat pagi Mas Seno. Pagi Mbak Putri, Mas Philip. Langsung saja mungkin ke Mas Seno, udah belanja belum nih Mas? Bawang, cabai. Cabai lagi mahal lagi Mas. Ya kan, tapi itu belum. Artinya masih wacana yang kemarin banyak sekali didiskusikan pasca HUT kemarin. Dan aku rasa ini kan bukan berita baru ya. Wacana pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo ini sebelumnya juga beberapa kali dulu beberapa bulan yang lalu waktu itu juga santer didengar gitu. Aku hampir tiap hari tuh waktu itu kayaknya sama Pak Pangi juga tiap hari kayaknya kita membicarakan tentang wacana pertemuan tersebut. Sebenarnya apa yang bisa digambarkan dari peristiwa tersebut? Masalahnya adalah memang hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo ini dekat sekali antar baik sebagai sesama ketua umum maupun sebagai Presiden RI ke-5 dan Presiden RI ke-8 maupun secara pribadi. Dari berbagai milestone sejarah yang ada memang sudah sangat panjang. Dan kemarin di momentum HUT Partai secara khusus kami di PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang begitu tulus kepada Pak Prabowo atas tindak lanjut dari pelurusan sejarah tentang Bung Karno pasca pencabutan TAP MPRS oleh pimpinan MPR periode lalu. Jadi hubungan itu memang sangat baik meskipun memang ada kontestasi politik yang terjadi di antara waktu tersebut. Tetapi tidak mengganggu hubungan baik antara beliau berdua. Jadi kalau ada PHO perusak hubungan orang, pengganggu hubungan orang yang mau masuk-masuk nggak laku lah. Oh jadi ada sebetulnya? Jadi ada. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada, siapapun itu Bu Mega dan Pak Prabowo punya hubungan yang sangat baik. Ya. Jadi rencananya apa? Karena kan mengingat pertemuan ini kan dicanangkan kembali digaungkan ketika banyak dinamika politik yang sedang terjadi saat ini. Betul. Jadi rencananya apa sih yang mau dibahas gitu dari pertemuan ini? Ya selalu masalahnya adalah tentang konteks kebangsaan. Saya yakin itu. Karena apapun kan di tengah dinamika politik apapun pasti akan berupaya terus dikait-kaitkan dengan peristiwa ABCDE. Rentetan peristiwa sebelumnya rentetan peristiwa lain-lain atau rentetan peristiwa di sekitarnya. Selalu pasti ada alternatif cara itu untuk kemudian mengkaitkan satu sama lain antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain. Dulu pun sama waktu wacana ini pertama kali muncul pasca Pilpres, kaitannya kan orang bertanya-tanya, apakah ini kaitannya dengan transaksi politik tentang jatah kursi dan lain sebagainya. Padahal menurut saya dengan kapasitas dan kaliber kedua tokoh bangsa ini yang sudah di tingkat negarawan, sebetulnya itu terlalu kecil kalau dikaitkan dengan dinamika politik praktis sehari-hari. Dalam konteks ini yang dibicarakan pasti adalah tentang bangsa dan negara, pasti adalah tentang silaturahmi yang baik, meskipun untuk urusan timing seperti yang disampaikan Bu Mega, saat ini kami di PDI Perjuangan sedang fokus di konsolidasi internal kami. Bagaimanapun di situasi menjelang Kongres ini penting untuk melakukan suatu alokasi energi yang lebih untuk melakukan konsolidasi internal. Dan apalagi ya berbagai situasi yang ada untuk PDI Perjuangan pasca pilkada, kita perlu waktu untuk melakukan soliditas lagi. Itu. Nanti Kongres diundang nggak kira-kira? Ya, kalau di HUT kemarin memang kami belum mengundang pihak eksternal, termasuk Pak Prabowo kami belum mengundang karena memang acaranya adalah acara yang sederhana, acara yang khidmat. Tetapi di dalam Kongres nanti kita rencananya akan mengundang Pak Prabowo Subianto. Oke, baik. Saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau tadi Mas Seno bilang ini hanya pertemuan biasa lah, membahas soal, tidak ada yang istimewa, membahas soal kebangsaan gitu. Tapi kalau ada sinyal-sinyal seperti ada yang rindu dengan nasi goreng ibu gitu, atau hubungan kita baik-baik saja, ini sebetulnya maknanya hanya sesederhana itukah atau ada makna lain di balik rentetan peristiwa yang saat ini tahu sendiri PDIP lagi diaut-aut kalau kata Bu Mega? Jadi ya kita sebenarnya sebagai pengamat ya atau masyarakat biasa sipil, NGO, kelompok kepentingan kan memang tokohnya pertemunya Pak Prabowo sama Ibu Mega itu sangat yang dirindukan sebenarnya. Tidak ada ruginya sebenarnya, banyak keuntungan yang dirasakan. Tapi kemudian ini kan udah wacana yang cukup lama. Bahkan sebelum pembentukan kabinet setahu saya itu sudah ada wacana itu berembus. Tapi kemudian sampai per hari ini itu tidak terjadi.
Nah, Tidak kalau terjadi apa tidak diketahui nih ya Mas Eno tidak ya? terjadi pertemuan tersebut. Nah, tetapi sekarang ada intensitas arahnya sudah mendekati. Dulu juga pernah waktu itu, tetapi apakah ada faktor eksternalnya saya nggak tahu yang menyebabkan. Kalau saya asumsi publik misalnya, kalau hubungannya sekarang ini apakah memang Pak Prabowo masih nggak nyaman bertemu karena ada Pak Jokowi di sana, intensitasnya, atau memang ini kosong saja, memang belum ada waktu yang tepat, momen yang tepat. Karena jangan-jangan memang Pak Jokowi mendukung juga, atau memang ini masih nggak ketemu di situ. Jadi Pak Prabowo yang belum nyaman atau Bu Meganya yang masih belum mau gitu bertemu? Ya sebenarnya kalau memang nasi gorengnya Bu Mega itu udah nikmat ya, lezat ya, tentu pertemuan itu harus cepat. Ya. Harusnya mau ya? Mau ya, karena nasi gorengnya Bu Mega nikmat lah, lezat lah ya. Nah, tapi ini pertemuan ini nggak terjadi, faktor apa sebenarnya? Nah sebenarnya tokoh bangsa ini bertemu penting untuk keteduhan politik kita lebih adem, dan bagaimana ada pemadam kebakarannya lah, sehingga intensitasnya politik kita lebih cenderung untuk meskipun memang sama dengan partai-partai lain, untuk bertemu dengan Pak Prabowo ini kan banyak pandangan pendapat setelah itu. Misalnya ini udah haus kekuasaan lah, oh ini udah bergabung nih. Itu kan juga persoalan itu santer pembicaraan publik, itu lingkungan yang berbicara kan. Oh Ibu Mega nggak seperti itu juga. Makanya muncul juga kita bertemu dengan Pak Prabowo bukan dalam rangka kekuasaan, tetapi bisa saja misalnya kerjasama atau gotong royong, tapi tidak oposisi misalnya. Itu sudah mulai agak turun lagi. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak akan berubah sikap PDIP dalam konteks posisinya untuk menjaga check and balances. Dan di dalam setiap pertemuan, Pak Prabowo juga selalu mengatakan memahami konteks kebatinan bahwa check and balances peran posisi yang dimainkan PDIP. Jadi nggak ngotot juga. Tapi dengan intensitas KPK yang belakangan ini maunya kemana gitu? Nah, itu yang apa masih maunya liar, memang gitu ingin ya. bertemu, inginnya PDIP bergabung ke koalisi pemerintah? Kalau ya udah itu, ya KPK ngomong aja baik-baik gitu. Kan nggak mungkin Nggak KPK perlu. ngomong itu. Karena gini, intensitas arah KPK belakangan memanggil Menkumhamnya Yasona Lauli ya, itu kan bisa kita rasakan. Memanggil Ahok, kemudian memang Hasto bolak-balik dipanggil. Meskipun memang KPK anggaplah bekerja demi fakta hukum, tapi namanya kerja biologis KPK ini kita juga bisa rasakan. Bagaimana ceritanya kalau memang itu masalah, memang ada fakta hukumnya di persidangan dari dulu. Kenapa nggak waktu PDIP berkuasa? Kenapa ketika PDIP berkuasa, kenapa KPK-nya nggak kerja? Kenapa KPK-nya kerja setelah PDIP tidak lagi berkuasa? Betul. Itu kan wajar, motif politik itu, bau amis politik itu ada di KPK. Kenapa? Kita inginkannya tidak ada namanya kerja biologis. Oh setelah orang nggak berkuasa baru dikerja-kerjain gitu. Itu nggak bisa, fakta itu kita bohongi gitu. Tapi selalu juga nggak salah juga KPK mengatakan, oh ini kami nggak ada opini, nggak ada motif politik, ini murni fakta hukum. Ya nggak masalah. Dan KPK-nya juga baru pemimpinnya. Tapi bagaimana partikel-partikel kekuasaannya, DNA kekuasaannya? Jangan sampai kemudian orang perspektif publik memandang, oh, ini karena oposisi nih, ini karena belum bergabung aja nih. Buktinya banyak menteri-menteri Prabowo ini juga masalah secara hukum, banyak. Tapi sekarang mandek. Kenapa? Unsur biologis belum ada di KPK karena masih berkuasa. Ini problemnya Indonesia gitu. Jadi agenda penegakan hukum kita sangat miris. Sangat kegelisahan kita di situ. Ini negara feodal akhirnya, negara kekuasaan. Kenapa? Hukum itu kan harus tegak di atas panglima ya. Kekuasaan harus dibawa kan. Sekarang persoalannya agenda penegakan hukum itu harus ditaklukkan oleh realitas kekuasaan. Itu bisa kita rasakan tapi nggak bisa dibuktikan loh. Baik. Nah ini yang menjadi problem tantangan ke depan, bagaimana bahwa jangan ada lagi persoalan-persoalan ini terus terjadi. Karena persoalan, jangan kemudian persepsi publik oh kena banyak ini, mulai kader-kader PDIP dipanggil-panggil terus nih. Ya udah Bu Mega begitu akhirnya ya, Ibu Mega katanya udah menelepon, kemudian ini akhirnya Bu Mega mulai pelan-pelan menurunkan tensi politiknya, mulai melunak. Kan begitu persepsi publik. Tapi kalau tidak salah juga saya mengutip omongan dari Bang Seno, sempat juga diklarifikasi bahwa sebenarnya kasus-kasus ini juga tidak mempengaruhi banyak kepada PDIP pada saat itu kan, di Bang Seno. Tanggapannya mungkin ada Bang Seno. Ya kalau saya sederhana saja sebetulnya, bahwa ya kita memang
dalam logika publik ini kan suka dengan konspiratif gitu loh. Bagian bahwa ada, wah ini ada kaitannya satu dengan yang lain. Bahwa kami sebagai partai politik punya pandangan politik tentu. Dan itu sudah clear disampaikan oleh Bu Mega. Sebagai politisi senior, negarawan yang selama ini kita paham betul komunikasi politik Bu Mega itu clear. Tidak pernah Clear, berbeda depan dan belakang. Berbeda, tapi maknanya kemarin belum bisa kita tangkap. Nanti boleh ya Bang dijawabin Oke, nanti usai jeda boleh. berikut ya. Boleh, Ini boleh, komunikasi Bu Mega selalu clear, tapi makna dari yang tersirat di hari ulang tahun PDIP kemarin apa kira-kira? Sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan tadi Bang Seno bilang komunikasi Bu Mega selalu clear. Tapi yang terakhir nih pernyataannya, argumennya nih soal hubungannya baik-baik saja. Ada yang rindu dengan nasi goreng. Nah ini tolong lebih di-clearkan lagi lah. Kira-kira kapan mau ketemu dan apakah memang ini masih ada hubungannya begitu dengan kasus ataupun peristiwa yang terjadi di PDIP internal? Iya, gini. Jadi kalau bicara tentang clear, ya kenapa saya sebut clear tadi Mbak? Karena Bu Mega menyampaikan juga di dalam pidato tersebut bahwa selama ini pun komunikasi antara dua pihak ini, kami dengan Pak Prabowo ini berjalan dengan baik. Meskipun tidak ada pertemuan secara langsung antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Misalnya Bu Mega kalau menyampaikan di pidato kemarin melalui utusan bisa terjadi. Dan itu beberapa kali kan dikonfirmasi dari pimpinan partai di PDI Perjuangan. Pak Ahmad Basarah misalnya dalam kapasitas sebagai pimpinan MPR periode lalu pernah diutus untuk komunikasi dengan Pak Prabowo dalam konteks bicara tentang pelurusan sejarah Bung Karno. Dalam waktu dekat ini? Lalu misalnya Pak Pramono Anung yang tertangkap kamera di Kertanegara beberapa waktu yang lalu. Sehingga dalam konteks itu sebenarnya pertemuan itu bisa dilakukan melalui utusan-utusan. Yang pertama. Yang kedua secara kelembagaan antara PDI Perjuangan dan Gerindra juga berkomunikasi dan berinteraksi dengan sangat positif. Faktanya pada saat pilkada kemarin kan kita banyak membangun kerjasama politik dengan Gerindra dalam konteks memajukan pasangan calon. Sehingga dalam koridor itu komunikasinya berjalan. Lalu di DPR sebagai partai pemenang pemilu legislatif, kami menempatkan kader terbaik kami, Mbak Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Yang dalam konteks ini harus selalu intens berkomunikasi dengan eksekutif dan Pak Prabowo. Ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi nggak selalu kan harus ketemu langsung kalau mau ngobrol itu. Kalau sudah bestie itu nggak perlu ketemu langsung. Tapi ada info juga katanya Bu Mega dan Pak Prabowo juga sudah menjalin komunikasi terutama melalui telepon. Apakah benar? Sudah saling telepon-teleponan begitu? Nggak, sejauh ini kalau kita melihat nggak ada. Terutama pada saat pemeriksaannya Hasto juga tidak ada teleponan. Kami dalam posisi menghormati apapun kemudian yang menjadi asas prosedur yang terjadi di Republik ini. Sehingga dalam konteks itu tentu saja kemarin pasca HUT Bu Mega menyampaikan dengan sangat clear di acara Kongres kemarin tentang apa saja pesannya kepada Pak Prabowo di dalam pidato pada HUT tersebut. Itu sudah clear. Tapi kalau kemudian ingin mengirim utusan, apakah memang ada upaya pertemuan dari Mega dan Prabowo ini dihalang-halangi yang disinyalir ini dihalangi oleh Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi begitu? Seperti yang saya sampaikan tadi ya, hubungan beliau berdua ini dibangun karena milestone sejarah yang cukup panjang antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Sehingga apapun yang terjadi, siapapun orangnya yang kemudian berusaha mengganggu hubungannya, tidak mungkin berhasil dalam konteks hubungan pribadi antara kedua beliau ini. Maka dalam konteks itu, kami tetap konsisten kok pada sikap politik kami, positioning politik kami pasca Pilpres selesai. Kita menyadari bahwa karena negara ini menganut asas presidensialisme, maka tentu saja tidak ada konsep koalisi di situ sebetulnya. Maka dengan logika yang sama harusnya juga tidak ada oposisi di situ. Tetapi definisinya adalah apakah berada di dalam atau di luar pemerintah. Nah, PDI Perjuangan sejauh ini ada di luar pemerintah Pak Prabowo. Tetapi kami senantiasa mau mendukung dan bekerja sama untuk program-program kerakyatan yang senafas dengan PDI Perjuangan. Nah tapi kan juga ada tuh pernyataan Bu Mega yang bilang kita ini sama-sama ketum. Gimana perasaannya Bapak kalau anak buahnya dibegitukan? Nah ini kan konteksnya kita tarik ke Hasto pasti ya. Artinya ada komunikasi nih soal Hasto. Nah apakah memang kabar soal Bu Mega telepon Pak Prabowo karena soal pemeriksaan Hasto ini memang benar adanya sampai akhirnya keluar pernyataan Bu Mega seperti itu atau bagaimana? Kalau boleh saya lengkapi pernyataan Bu Mega itu, di belakang juga menyampaikan, saya juga pusing kok anak-anak buah saya begini semua, banyak yang kalah. Jadi banyak dalam konteks banyak yang belum jadi, banyak yang dikalahkan. Dalam konteks itu kan artinya ada koridor pilkada juga, yang mana kita harus melakukan konsolidasi internal.
di dalam situasi pasca pilkada. Dan itu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menjelang Kongres. Jadi saya rasa dalam konteks itu adalah forum politik. Kami sebagai partai politik boleh dong punya logika dan punya stance politik untuk memperjuangkan hal-hal yang kami anggap penting untuk diperjuangkan. Salah satunya ya tentang keadilan hukum yang substansial untuk siapapun. Dan itu dalam konteks itu maka pendapat politik ini kita sampaikan. Nah, Bu Mega dan Pak Prabowo punya hubungan yang panjang dan dalam konteks itu bicara di forum seperti itu saya rasa antar beliau berdua baik sebagai saling sesama ketua umum maupun sebagai personal juga saya rasa punya cara ya untuk saling berkomunikasi dengan baik satu sama lain melalui cara-cara yang saya sampaikan tadi. Oke. Itu. Kita ke Bang Ipang, mungkin dari tanggapannya dari Bang Seno seperti apa melihatnya? Sudah Ya. dijabarkan begitu panjang begitu Bang Ipang ya? Apakah Ya, memang Bang ada pertimbangan kepentingan untuk menyelamatkan Hasto untuk kemudian berusaha mendekatkan diri lagi dengan Pak Presiden? Itulah opini publik nanti ya. Kalau setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega terjadi, ternyata kasus hukumnya pra-peradilannya menang. Kemudian publik juga akan mengaitkan lagi. Serba Jadi salah ya, Bang? serba salah jadinya. Wah, ini setelah pertemuan Prabowo dengan Bu Mega, akhirnya Hasto menjadi terselamatkan misalnya, atau tidak dilanjutkan proses hukumnya, di skip gitu. Nah, itu dicocok-cocok logikan lagi. Ini kan problemnya ini akan menjadi complicated juga kan tantangannya. Yang kedua adalah apa ruginya pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega ini? Karena untuk keteduhan, untuk politik kebangsaan kita, apalagi kan Bu Mega mengatakan tidak ada oposisi, tapi kerjasama atau gotong royong misalnya. Ini kan juga memang Pak Prabowo hubungan panjang mereka ini lebih panjang daripada hubungan dengan Jokowi sebenarnya. Ya, betul. Jadi ini yang menjadi penting bahwa mereka ini tokoh bangsa. Jadi pertemuan mereka ini sebenarnya banyak yang menginginkan. Tapi jangan lupa mungkin ada juga yang menghalang-halangi. Tapi nggak bisa dibuktikan siapa orangnya gitu. Tapi ini yang kemudian chemistry mereka sebenarnya kan sangat cocok. Apalagi dengan nasi goreng yang lezat yang dibuat Bu Mega ini kan. Jadi Tapi memang momentumnya nggak tepat Atau karena ini lagi ada momentumnya- pra-peradilan, kasus hukum yang hukumnya dijalani. nih pra-peradilan. Kemudian itu tadi saya kaitkan tadi Mas Seno kan bilang bahwa hubungan Gerindra dengan PDIP ini sangat baik ya, termasuk hubungan koalisinya, chemistry politiknya, politik kebangsaannya sama-sama kuat gitu, ideologinya sama gitu, tidak ada jauh bedanya Gerindra sama PDIP sebenarnya, nasionalisme merah putihnya sama. Nah, problemnya ada hari ini adalah ketika ada kasus hukum gitu loh. Kemudian ada pertemuan presiden, ketua umum ya, sama-sama ketua umum partai. Nah, ini juga akan implikasinya nanti akan ada banyak asumsi, persepsi, pikiran liar yang akan berkembang. Ini yang akan kesulitan juga untuk mengkonternya kan. Nah, apalagi memang sebenarnya kalau memang bahwa memang ada fakta persidangannya kemarin bahwa tidak ada persoalan dengan Hasto itu, kemudian apa yang dibilang Mas Seno juga tadi saya diskusi ya, setelah tersangka bukti belum cukup digeledah-geledah lagi ya kan, nampak ada motif politiknya atau ini murni penegakan hukum, kita nggak tahu juga gitu. Termasuk misalnya ada juga tuh fakta persidangan yang bunyi di Maluku Utara, Blok Medan, KPK-nya kerja nggak ini gitu, blok apa namanya istilahnya tuh apa namanya ya saya katakan kerja biologisnya ada nggak gitu. Bekerja nggak untuk penegakan hukum, kalau ini memang bahwa KPK bekerja selama ini agenda penegakan hukum, bahwa tidak ada motif politik, murni penegakan hukum semua. Ya itu tadi yang saya katakan, jangan sampai tuduhan publik, ya ini persepsi publik ya, bahwa ada klaster-klaster, mana yang prioritas, mana yang tidak perlu dulu karena sedang berkuasa, mana yang perlu dipanggil bolak-balik supaya bergabung ke pemerintahan kita. Nah ini kan bahaya. Kemudian tertuduhan-tuduhan itu bukan saya, publik, persepsi publik kebangun seperti itu. Kalau Mas Seno kan bilang mestinya kan di klaster dong, mana yang korupsi kerugian negaranya besar. Ini kan hanya soal, bukan kita mengecilkan peristiwa hukum ya, PAW. Nggak ada kerugian negaranya di mana kan, itu yang jadi problem sampai sekarang kan. Berapa miliar? Sampai nggak 1 miliar kan itu. Nah tiba-tiba ributnya bisingnya luar biasa. Tapi ini ada kasus 300 triliun, kasus yang besar-besar. Nggak ada jadi klaster mana prioritas sama KPK hari ini kan. Nah ini yang kemudian bukan saya tapi publik memandang seperti itu. Atau justru sekarang pertemuan antara Prabowo dan Mega ini disinyalir ditunda dulu mengingat pertemuan ini bisa saja menggiring opini negatif terkait dari kasus yang sedang berjalan saat ini. Betul Mas Philip, itu yang dikhawatirkan nanti setelah pertemuan ini ternyata ada peristiwa hukum gitu. Ada keputusan-keputusan hukum. Nah
Nah ini juga akan dikait-kaitkan bahwa penegakan hukum kita tergantung agenda kekuasaan. Jadi Pak Prabowo harus bersabar Ketika- dulu lah ya, Sabar. nunggu nasi gorengnya gitu ya. Apalagi setelah pra-peradilan nih ya kan. Pra-peradilan misalnya menang nih atau kalah. Kemudian ada pertemuan sebelum itu. Nanti kan dikait-kaitkan juga nih hasil pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Akhirnya pra-peradilannya menang kan gitu. Nah, padahal itu dua hal yang berbeda. Ini pertemuan politisi, pemimpin bangsa, negarawan, tokoh-tokoh bangsa yang besar. Sama ini ada peristiwa hukum gitu. Oke, baik. baik. Itu yang menjadi problem di situ. Baik, nih terakhir nih, kalau tadi kan sempat disampaikan Mas Ipang, kemudian ada ganjalan-ganjalan dari pihak-pihak tertentu. Tapi kan jadinya kalau memang momentum pertemuannya tidak tepat saat ini, artinya memang pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini jadi terganjal kasus Hasto dong, terkesannya begitu. Enggak lah, yang dulu juga ada yang mengatakan terganjal kasus A, yang kapan lagi terganjal peristiwa B dan seterusnya. Memang banyak sekali asumsi-asumsi itu bisa diliarkan di tengah publik. Tetapi kalau saya mencermati sejarah antara kedua negarawan ini, saya rasa tidak ada kemudian persoalan yang substansial yang kemudian mengganggu itu. Kita memang mencari momentum yang tepat, timing yang paling pas, dan termasuk bagaimana kesiapan waktu dari kedua pihak. Apalagi Bu Mega sudah mengatakan saat ini kita memang fokus di dalam konsolidasi internal partai, investasi energinya adalah untuk internal partai. Kalau mau menunggu pertemuan yang terbaik, saya rasa kalau kami sudah jelas ya, ini yang paling clear, yaitu pada saat kongres nanti kami akan mengundang Pak Prabowo Subianto. Kalau itu yang dinanti publik kapannya, yang pasti pada saat kongres akan kami minta kesediaan Pak Presiden Prabowo untuk bersedia hadir. Itu yang pasti dulu. Yang nggak pasti nanti kita tunggu. Japri ya Mas ya? Japri. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Seno, Mas Ipang. Terima kasih Semoga banyak. Terima sehat kasih, selalu. Kita tunggu lah ya kabar baiknya kapan kira-kira belanja dan bikin nasi gorengnya nih Mas. Kabarin ya. Masih menunggu harga cabai turun dulu Putri. Harga cabai turun baru dimasakin nasi Ya, goreng. bisa jadi momentumnya Gitu. harus tepat ya, Momentumnya jangan harus sampai tepat. menggiring opini dan merugikan kedua pihak begitu ya. Baik. Oke, Philip dan juga pemirsa, kita juga akan hadirkan informasi lainnya yakni dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang bakal mengeluarkan aturan pemerintah terkait wacana pengaturan batas usia mengakses media sosial. Nanti kita akan hadirkan informasinya sesaat lagi.